Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia untuk kita semuanya. Saya Luli Setiawan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kebumen. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3 yang berjudul sebuah refleksi korelasi pemikiran KHD, peran dan nilai guru penggerak serta tahap mewujudkan visi. Visi yang relevan, realistis, dan terukur. Visi merupakan harapan masa depan yang relevan, realistis, dan terukur. Relevan berarti visi yang sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang ada. Realistis berarti visi disusun dengan mempertimbangkan sumber daya, kekuatan, dan potensi yang ada. Terukur berarti visi perlu langkah-langkah konkret dan sekaligus langkah-langkah tersebut menjadi indikator pencapaian sebuah visi. Visi guru penggerak yang relevan, realistis, dan terukur akan mampu terwujud menjadi visi perubahan dan perbaikan pembelajaran. Saya dapatkan, saya rasakan. Modul 1.1, 1.2, dan 1.3 menjadi panduan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Pada modul 1.1, saya tercerahkan dengan pemikiran-pemikiran KHD yang relevan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.2, saya lebih memahami tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.3, saya mendapatkan penguatan tentang cara membuat dan merealisasikan visi guru penggerak. Saya merasa lebih tercerahkan dalam menyusun dan merealisasikan sebuah visi. Visi yang relevan dengan pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila. Visi yang realistis dan terukur menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan atap dan bagja. Semua bermula dari perspektif. Pendekatan inquiry apresiatif mengajarkan kepada kita untuk membangun cara pandang perspektif. Pasti ada kekuatan, potensi, atau aset. Tidak sekedar pasti ada sesuatu yang salah, tapi kita melihat aset kita, kondisi awal kita sudah punya apa, potensi apa, kekuatan apa, itulah yang diolah. Kemudian dari situ hanya melahirkan upaya-upaya untuk identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, dan aset. Tidak sekedar mencari dan mengatasi masalah. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif ini mengajarkan kita untuk fokus apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, sistem sebuah sekolah. Semangat gotong royong, co-kreasi, co-creating, dan ketika ada masalah itu adalah sebuah tantangan, batu lompatan. Tidak sibuk dengan cari kelemahan dalam sistem tersebut, sistem di sekolah misalnya. Masalah dianggap sebuah kesulitan. Jadi masalah itu menjadi batu sandungan. Nah, ini kita hindari persepsi seperti ini. Pendekatan inquiry apresiatif akan melahirkan sebuah emosi positif yang mendatangkan kebahagiaan. Bukan pengalaman yang emosi negatif. Semua bermula dari perspektif yang kita bangun ternyata, teman-teman semuanya. Semangat baru dan karya inovatif. Pada awalnya saya merasa jika perubahan dan perbaikan pembelajaran perlu fokus pada masalah saja. Akhirnya yang muncul hanya permasalahan-permasalahan. Perspektif seperti ini akan melahirkan emosi negatif. Emosi negatif
memunculkan suasana yang kurang mendukung proses perubahan dan perbaikan pembelajaran. Saya tersadar bahwa perubahan dan perbaikan pembelajaran butuh emosi positif yang muncul dengan perspektif pasti ada kekuatan, potensi, atau aset. Saya berharap emosi positif memunculkan semangat baru yang terus tumbuh untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dalam pembelajaran. Langkah menerjemahkan dan mewujudkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahap atap dan bagja. Tahap atap membuat gambar mental prakarsa perubahan. Atap, A awal atau aset. Kekuatan aset modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T. Tantangan. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A. Aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. B. Pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil belajar Pancasila konteks diolah dari elemen, subelemen, dimensi. Kalimat prakarsa perubahan. Penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset kekuatan lewat sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan kata atau frasa yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Visi dan tahap atap digunakan untuk menyusun prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini akan menjadi pijakan untuk menerjemahkan dan mewujudkan visi dengan menggunakan tahap bagja. Tahapan bagja. Tahap buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Jadi diharapkan di tahap buat pertanyaan bisa untuk memotivasi, memprovokasi pihak-pihak di luar kita untuk menggalang dan membangun tim perubahan. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta dan memperoleh data. Tahap gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja.
Tahap jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Diharapkan di tahap ini akan muncul langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dan tindakan yang diharapkan pada tahap ini diharapkan nanti akan muncul kriteria kesuksesan tercapainya tahap demi tahap. Tahap atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan. Dan tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan kualitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Ke depan, saya akan berkolaborasi lebih intens kepada semua pihak di sekolah saya untuk menerjemahkan dan mewujudkan visi saya. Saya akan menyinergikan visi saya dengan visi sekolah kami. Bahkan, pendekatan inquiry apresiatif dengan tahap atap dan bagja akan saya tawarkan kepada semua pihak di sekolah untuk menerjemahkan dan mewujudkan visi sekolah. Saya berharap setiap bagian visi saya dan sekolah dapat terrealisasi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan atap dan bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.